Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Komariah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang, dan sekarang saya semester 7. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentu kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita agar tetap seimbang, agar tetap kuat, agar bisa terhindar dari paparan COVID-19. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan yang terakhir, kita bisa lakukan dengan cara mengkonsumsi minuman herbal seperti jamu yang terbuat dari rempah-rempah. Nah, khasiat rempah-rempah tentu sudah tidak diragukan lagi. Teman-teman semua bisa membuat jamu atau minuman herbal di rumah karena caranya sangat mudah, bahan-bahannya mudah ditemukan, dan saya yakin beberapa di antara teman-teman pasti sudah ada yang pernah membuat jamu herbal ataupun minuman herbal seperti beras kencur, temulawak, kemudian wedang jahe, dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman sudah paham bagaimana langkah-langkah membuat minuman tersebut dan menjadi sebuah jamu yang bisa dinikmati untuk menyehatkan tubuh kita. Nah, kita tidak hanya akan belajar bagaimana membuat jamu atau minuman herbal saja, tapi sebenarnya kita sudah belajar satu ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan teks prosedur. Nah, tentu teman-teman semua tidak asing lagi dengan apa sih teks prosedur itu, karena di kelas 7 kita sudah belajar tentang teks prosedur, walaupun itu masih teks prosedur sederhana. Dan sekarang ini di kelas 11 kita akan belajar teks prosedur kompleks. Nah, di video kali ini kita akan belajar seluk-beluk teks prosedur secara menyeluruh. Nah, sekarang kita akan belajar menganalisis struktur teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Untuk memahami ketiga hal tersebut, mungkin kita akan sedikit mengulas lagi apa sih teks prosedur itu. Jadi, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi instruksi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Mungkin teman-teman pernah melihat teks seperti ini. Jadi, teks prosedur ini suatu teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu, seperti membuat nasi goreng, atau langkah-langkah mengendarai motor, atau cara menyalakan televisi, atau cara mematikan komputer, dan sebagainya. Jadi teks yang berisi langkah-langkah atau prosedur dalam bahasa Indonesia ini disebut teks prosedur. Baik, jadi selanjutnya kita akan bahas apa sih tujuan dari teks prosedur tersebut. Jadi tujuan dari teks prosedur kurang lebih ada dua. Yang pertama, sebagai petunjuk atau cara untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua adalah untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu dengan urut, runtut, dan juga tepat. Nah, itulah tujuan dari teks prosedur. Kemudian kita akan masuk ke struktur teks prosedur. Seperti teks lainnya, teks prosedur juga memiliki struktur. Jadi di sini ada 4 yang akan saya kemukakan. Teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, material. Nah, dalam material ini berisi langkah-langkah, alat, dan juga bahan. Nah, yang keempat
adalah penutup. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari teks prosedur. Kira-kira ada berapa ya? Teman-teman apakah masih ingat jenis-jenis teks prosedur? Oke, kita bahas aja ya. Jadi jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Jadi seperti cara membuat mendol atau cara membuat keripik tempe, cara membuat bakso Malang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis teks prosedur cara melakukan sesuatu. Seperti apa contohnya? Kira-kira teman-teman bisa memberikan contoh nggak? Oke, kalau nggak bisa, biar saya yang memberikan contoh. Jadi jenis teks prosedur yang kedua ini adalah cara melakukan sesuatu, seperti cara melakukan sholat. Itu kan ada prosedurnya ya, langkah-langkahnya dari niat, takbiratul ihram, kemudian Fatihah dan sebagainya. Kemudian apalagi ya contohnya? Teman-teman mungkin bisa memberikan contoh, silakan bisa di komen di video ini kalau ada yang ingin memberikan contoh. Kemudian jenis teks prosedur yang ketiga adalah cara memainkan sesuatu, entah alat, entah apapun itu. Jadi cara memainkan sesuatu seperti memainkan gitar atau memainkan wayang atau memainkan catur dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membedah ciri dari kebahasaan teks prosedur. Jadi teks prosedur ini cenderung menggunakan kalimat perintah seperti tuanglah atau tiriskanlah dan sebagainya. Jadi biasanya kalau teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah. Kemudian terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang aktif. Kemudian menggunakan konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya, setelah ini saya akan menampilkan contoh dari teks prosedur agar teman-teman semua bisa lebih memahami lagi struktur dari teks prosedur itu. Bagaimana judul, tujuan, kemudian materialnya bagian mana, penutupnya yang seperti apa, nanti akan saya tampilkan. Baik, ini adalah contoh dari teks prosedur. Silakan teman-teman amati. Ini bagian judul, kemudian ini bagian tujuan, kemudian ada langkah-langkah, yang terakhir ada penutup. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu teks prosedur kompleks? Baik, saya rasa sudah cukup. Dan saya yakin teman-teman juga sudah paham apa itu teks prosedur, kemudian jenis-jenisnya, strukturnya, dan dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kata yang salah atau isi materi yang kurang baik atau penyampaian juga yang kurang baik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.